Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio anjing ya di bulan November 2023. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak artinya bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping, pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Kita lihat ya, kartu pertama untuk kamu si anjing. Ada kartu bunga lili. Kartu bunga lili lambang kedewasaan, lambang wawasan ya. Orang yang sudah dewasa, orang yang bijaksana. Mungkin ini sebuah nasihat untuk kamu. Kalau memang kamu lagi menghadapi masalah, cobalah untuk tenang, cobalah untuk memutuskan sesuatu itu dengan pikiran yang jernih ya. Tidak boleh tergesa-gesa, harus menyikapi masalah itu dengan kepala dingin, jangan terpancing emosi. Kebijaksanaan itu penting ya. Kalau kamu bijaksana memutuskan sesuatu, justru tidak akan merugikan diri kamu juga orang lain, seperti itu. Tapi kalau seandainya ini sebuah peringatan untuk kamu, saya merasakan bahwa di antara kalian sio anjing mungkin ada anggota keluarga yang sudah berumur yang mungkin kesehatannya kurang baik. Jadi kamu harus lebih perhatian lagi, seperti itu ya. Tapi kalau menanyakan tentang hubungan dengan seseorang, saya rasa kamu berhubungan dengan orang yang mungkin jauh lebih berumur dari kamu, atau kamu sendiri yang lebih berumur gitu. Perbedaan usia yang cukup lumayan, mungkin kamu berhubungan dengan orang seperti itu. Tapi di sini saya rasa kamu akan mendapatkan teman yang bisa memahami kamu ya. Lihat di sini, cobalah untuk dipelajari dulu ya. Mungkin kamu perlu penjajakan dulu, saling mengenal dulu, saling memahami dulu, seperti itu. Jangan menolak tawaran orang yang mungkin niatnya baik sama kamu, seperti itu ya. Ada hal yang harus kamu pahami, kehidupan ini tidak selalu mendapatkan apa yang kita mau, tapi mungkin ada hal yang alam semesta mau berikan ke kamu untuk membukakan hati dan pikiran kamu, seperti itu. Belajarlah jadi orang yang lebih baik, belajarlah jadi orang yang lebih dewasa, jangan kekanak-kanakan. Kita lihat kartu berikutnya. Lihat di sini ya, ada kartu salib, ada ujian kesabaran ya. Mungkin yang namanya segala sesuatu kalau memang sudah habis masanya ya kita akan kehilangan.
Kita harus belajar ikhlas. Ada ujian yang berat mungkin pernah kamu alami, ada trauma masa lalu, bisa juga seperti itu. Bisa jadi kamu sekarang ini merasa kesepian ya, mungkin kamu pernah bercerai, putus, atau berpisah dari orang yang cukup membekas di hati kamu. Jadi untuk punya hubungan lagi dengan orang itu ada sedikit ketidakpercayaan diri ya, kamu agak trauma ya, kadang-kadang salah salah prediksi ya. Mungkin kamu mengharapkan orang yang seperti ini, tapi ketika kamu bertemu ya bertolak belakang ya, seperti itu. Justru kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kamu, entah itu masalah finansial, masalah keluarga, masalah hubungan, itu sebenarnya sudah rancangan alam semesta ya. Memang kamu diberi pelajaran hidup itu untuk menyadarkan kamu. Banyak-banyak bersyukur ya. Jangan terlalu banyak mengeluh, dan perhatikan kesehatan, terutama keluargamu yang sudah berumur, tapi kesehatanmu juga harus kamu perhatikan ya. Berdamai dengan hati, berdamai dengan kehidupan, berdamai dengan lingkungan akan jauh lebih baik. Dimanapun kamu tinggal, dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu bisnis, pasti ada orang yang menyenangkan, ada orang yang tidak menyenangkan. Itu sudah biasa. Yang seharusnya kamu rubah itu ya diri kamu, cara berpikir kamu. Jangan terlalu egois gitu, jangan suka memaksakan sesuatu ya. Kamu kayak lelah, kamu kayak capek di sini ya, kartunya lihat di sini ya. Mungkin ada sesuatu yang jadi penyesalan kamu, mungkin ya. Dahulu mungkin kamu punya keluarga yang utuh gitu ya, punya segalanya, tapi sekarang ini mungkin kamu merasa kayak hal-hal yang bagus itu kok pelan-pelan alam semesta kok ambil gitu ya. Kamu merasa kayak kehilangan banyak hal gitu ya. Saya melihat kesedihan, ratapan ya, saya merasakan energi yang kesedihan, ada penyesalan mungkin di diri kamu ya gitu. Bisa jadi ya, apa yang selama ini kamu kejar itu hanya bayangan saja, dan nyatanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Banyak hal yang menyakitkan mungkin. Enggak semua sio anjing yang mengalami ini, tapi saya merasakan bahwa sebagian sio anjing mungkin pernah terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup dia ya. Bisa jadi sekarang ini mungkin finansial kamu lagi bermasalah, bisa jadi kamu lagi banyak hutang ya, bisa jadi ada kebutuhan yang mendesak, sedangkan keuangan kamu tidak baik-baik saja. Kita ambil kartu berikutnya. Sesuatu yang mungkin kabar yang selama ini kamu harapkan gitu ya, akan datang gitu ya. Sebuah nasihat untuk kamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, jadikan itu pelajaran yang berharga. Menyesal tidak ada gunanya. Yang penting kamu perbaiki diri kamu ya. Dan kalau memang kamu udah gak nyaman di tempat kerja yang sekarang, ya monggo silakan cari peluang yang baru gitu ya. Ada bisnis yang tidak berjalan, ya kamu jangan paksakan. Mungkin harus cooling down dulu ya, karena ketika kamu melakukan sesuatu tapi hasilnya tidak sesuai, ya justru kamu akan membuang waktumu ya. Intinya harus punya keberanian untuk merubah keadaan gitu ya. Apapun, sesulit apapun, kamu harus bertahan ya. Banyak-banyak bersabar, karena ini kartu karma. Jadi apa yang kamu petik sekarang ini sebenarnya buah dari hasil karma kamu di masa lalu ya. Terkadang banyak hal yang terjadi itu menjurus ke kebangkitan spiritual ya. Ada ujian ya, ada kehilangan ya, ada kesakitan. Bisa jadi mungkin kamu dikasih pelajaran hidup untuk membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang diutamakan yaitu kesadaran diri kamu. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu mengejar
sesuatu yang sebenarnya sulit kamu dapatkan. Kamu sudah terlanjur melangkah, tidak bisa mundur lagi. Jadi penyesalan yang kamu rasakan mungkin cukup berat gitu ya. Kalau kamu merasa bersalah, kalau kamu merasa perlu minta maaf dengan seseorang, ya kamu lakukan supaya hati kamu lebih tenang. Oke? Rezeki ya kelihatan kamu lagi kesulitan, jadi pergunakan uang kamu sebaik mungkin, hiduplah apa adanya. Jangan hidup memaksakan supaya kelihatan bagus depan orang, tapi kamu sendiri akhirnya menumpuk masalah. Oke? Belajar rendah hati, belajar menghargai orang, nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Kalau seandainya ada ya masalah dalam hidup kamu yang tidak mengenakan, ya kamu harus banyak-banyak mengkoreksi diri kamu, memperbaiki diri kamu, dan jangan mengulangi kesalahan di masa lalu. Ya, saya rasa ini aja, nggak perlu panjang lebar ya. Ini bukan personal reading, jadi nggak akan cocok semuanya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan Jempolda. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you. Dodo, ya, kucing kesayangan ya, manja.